Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan kisah dan peran tokoh Sayuti Melik. 17 Agustus 1945 adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno menjadi penanda bahwa merdekanya bangsa ini dari berbagai penjajahan. Banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa bersejarah itu. Salah satunya adalah seorang jurnalis yang menjadi juru ketik teks proklamasi bernama Sayuti Melik. Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal dengan nama Sayuti Melik lahir di Yogyakarta 22 November 1908. Ia merupakan anak dari kepala desa di Sleman bernama Abdul Muin alias Parto Prawito. Sejak kecil, Sayuti Melik sudah diajarkan tentang nasionalisme oleh ayahnya. Ia juga seringkali menyaksikan ayahnya menentang kebijakan Belanda yang merugikan kaum tani di daerahnya. Gak heran kalau Sayuti Melik tumbuh menjadi pemuda yang berjiwa patriot dan pemberani. Selain itu, Sayuti Melik juga tertarik dengan isu-isu kebangsaan sejak remaja. Ia rajin membaca buku dan menghadiri berbagai macam diskusi. Salah satu yang menjadi panutannya adalah pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1920. Dari sinilah daya kritis dan kemampuan Sayuti Melik semakin terasa dengan keberaniannya yang ia miliki. Sayuti Melik rajin menuliskan opini dan kritiknya di berbagai surat kabar. Hingga tak jarang ia harus ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu, keberanian Sayuti Melik dalam menulis kritik dan melawan penjajah membuatnya harus keluar masuk penjara pada tahun 1924. Sayuti Melik juga pernah dipenjara di Ambarawa, Jawa Tengah karena tulisannya dan pergerakannya yang melawan pemerintah kolonial. Ia dituding karena telah melawan pemerintah dan menghasut rakyat. 2 tahun berselang, yaitu tahun 1926, ia kembali ditangkap oleh pemerintah kolonial. Kali ini ia dituduh terlibat aksi perlawanan bersama PKI dan membuatnya dibuang ke Bovendigul, Papua pada tahun 1933. Setelah kembali dari pembuangan di Papua, Sayuti Melik merantau ke Singapura. Tetapi di Singapura, ia kembali dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Inggris. Alasannya karena dituduh terlibat dalam gerakan bawah tanah untuk melawan penjajah. Sayuti Melik ditahan selama 1 tahun di Singapura dari tahun 1936 sampai 1937. Kemudian, ia diusir kembali ke tanah air dan dikirim ke sel Gang Tengah atau yang sekarang lebih dikenal dengan Rutan Salemba di Jakarta. Selain aktif dalam mengkritik pemerintah melalui tulisan, Sayuti Melik juga jadi salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Terlibat dalam berbagai peristiwa penting menjelang proklamasi. Pada tanggal 7 Agustus, Sayuti Melik menjadi salah satu anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sayuti Melik juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Saat itu Sayuti Melik dan golongan muda lain kayak Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mendesak golongan tua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah terjadi perundingan alot, akhirnya golongan tua dan golongan muda sepakat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, mereka semua bertolak menuju
kediaman Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi di sana. Sayuti Melik juga turut berperan. Ia adalah seorang yang mengetik naskah proklamasi yang sudah dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ada beberapa hal yang diubah saat Sayuti Melik mengetikkan naskah proklamasi, yaitu kata tempo diganti menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, kemudian ditambah nama Soekarno dan Hatta, yang terakhir kata Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 5 tahun 05. Setelah melalui ketikan Sayuti Melik, maka jadilah teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno di podium untuk menyatakan bangsa Indonesia telah merdeka. Itulah kisah dan peran Sayuti Melik, sang juru ketik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun hidupnya tidak mudah dan sering keluar masuk penjara, tetapi daya kritis dan keberaniannya untuk melawan melalui tulisan tidak pernah padam. Demikian ulasan singkat mengenai kisah dan peran Sayuti Melik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.